Shalom, saudara-saudara seiman. Dengan penuh sukacita, marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita dalam 1 minggu yang lalu, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini. Kami, Majelis Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Terpujilah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita setiap hari, terutama di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memuliakan Dia dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 22 ayat 1 dan 2, Kami Datang Mau Berbakti. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Hukum Taurat bagi kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, yaitu titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Amsal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Marilah kita membacanya secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Jemaat untuk kita pada Minggu hari ini tanggal 12 September 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Reinhard Samuel Lumban Tobing, Sarjana Ekonomi. Alamat Jalan Sumur Batu Raya, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra dari Bapak M. Lumban Tobing almarhum, Ibu Lucie Boru Hutapea, dengan tunangannya, Puji Yohana Lambasa Boru Solin, Sarjana Ekonomi. Alamat Jalan Sumur Batu, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri dari Bapak Patuan Solin, Ibu Wiwin Yuningsih. Pemberkatan nikah Sabtu 25 September 2021 pukul 13 WIB di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Akan menerima pemberkatan nikah Charles Payaman Marpaung, Sarjana Teknik. Alamat Jalan Kampung Rawa Selatan, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra dari Bapak Ramli Marpaung, Ibu Saida Boru Hutahayan, dengan tunangannya Asrina Heldayani Romalina Boru Sihaan, ahli Madya. Alamat Titi Panjang, Kutacane, Aceh Tenggara. Anggota Jemaat HKI Resort Kutacane, Daerah 4 Dakota. Putri dari Bapak Hulman Sihaan, Ibu Berliana Boru Siregar. Pemberkatan nikah Jumat 24 September 2021 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Kristianus Herianto Sitorus, Sarjana Teknik. Alamat Jalan Cawang 3, Jakarta Timur. Anggota Jemaat GKPS Maria Dolok, Resort Sinasih, Distrik 10 Sinasih. Putra dari Bapak Janus Sitorus, Ibu Kunem Boru Purba, dengan tunangannya Ririn Anita Boru Siagian, SAP. Alamat Jalan Rawasawah, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri dari Bapak Paindoan Siagian almarhum, Ibu Alimah Boru Simatupang almarhumah. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 11 WIB di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Akan menerima pemberkatan nikah Eko Prasetya Simbolon. Alamat Jalan Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi.
putra dari Bapak Muda Simbolon, Ibu Sinta CH Borugurning, dengan tunangannya Greta Mawar Pasca Boru Simanjuntak, alamat Bekasi Timur, anggota jemaat GMI Kasih Karunia, Sei Belutu, Resort Gempolan, Distrik 4, Wilayah 1, putri dari Bapak Hasudungan Simanjuntak almarhum, Ibu Neti Borusianturi. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Jumat 20 Agustus 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Firdaus Tigana Natalia Napitupulu, Ripka Laura Boru Panjaitan. Alamat Jalan Kampung Rawa Selatan, RT 17 RW 04 nomor 17, Jakarta Pusat. Yang ketiga, Partangyangan Week. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 18 WIB di gereja. Partangyangan Week gabungan untuk week 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 19 WIB di gereja. Partangyangan Week gabungan untuk week 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti Partangyangan Week tersebut. Yang keempat, sermon seksi perempuan. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 16 WIB bertempat di gereja, dilaksanakan sermon seksi perempuan gereja kita. Untuk itu, diharapkan seluruh anggota seksi perempuan, punguan-punguan kor di bawah seksi perempuan, dan perempuan dari setiap week 1 sampai dengan week 13, agar dapat mengikuti kegiatan sermon tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang kelima, jadwal peneguhan sidi kepada pelajar sidi reguler tahun ajaran 2020-2021 dan kelas sidi khusus. Pada kebaktian Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 10 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara peneguhan sidi kepada 55 orang yang terdiri dari 53 orang pelajar sidi reguler tahun ajaran 2020-2021 dan 2 orang peserta sidi khusus. Untuk itu, acara ibadah Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 10 WIB akan dikhususkan untuk acara peneguhan sidi yang hanya diikuti oleh pelajar sidi yang menerima peneguhan dan orang tua keluarga pelajar sidi, dengan mempertimbangkan kapasitas daya tampung gereja sesuai dengan protokol kesehatan, dan diharapkan untuk jemaat dapat beribadah pada jadwal sesuai dengan week-nya masing-masing pada hari Minggu tersebut pada pukul 7 WIB atau pada pukul 17 WIB. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Sampai juga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas Amanginang, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk kita di minggu kita kali ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu kali ini sangat familiar. Kita sering sekali membacanya, bahkan kita sudah tahu persis firman Tuhan ini sering kita dengarkan dan sering kita baca di dalam Alkitab yang selama ini kita percayai. Apakah maksud dari firman Tuhan di minggu kita kali ini? Ini adalah menceritakan tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Tetapi ketika Yesus menceritakan hal tersebut, datanglah Petrus. Dia mengingatkan Yesus, menarik Tuhan kita Yesus Kristus ke samping dan menegur dia. Mengapa Petrus menegur Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia memberitakan penderitaannya dan memberitakan syarat-syarat mengikut dia? Karena di sini diterangkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, penderitaan yang akan dilalui Tuhan Yesus itu seakan-akan penderitaan seperti penderitaan yang harus dialami oleh manusia. Padahal Petrus dengan sangat yakin, dengan sangat percaya menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita bisa baca Bapak Ibu Saudara-saudari dari ayat sebelumnya. Dari Markus 8 ayatnya yang ke-29, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku?" Maka Petrus menjawabnya, "Engkau adalah Mesias."
Di sini sangat kelihatan bahwa Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, itu penuh dengan keyakinan totalitas. Tidak ada satupun masukan-masukan dari luar, tetapi Roh Kuduslah yang berbicara ketika dia menyatakan Yesus adalah Mesias. Di sini sangat luar biasa. Itu sebabnya ketika di ayat pada minggu kali ini untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari, Petrus terkaget-kaget mendengar ucapan dari Tuhan Yesus. Penderitaan yang akan dialami Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga katanya. Di sini berpikir Petrus, waduh, apa ini? Kenapa kok bisa begini nih? Itu sebabnya dia menarik Tuhan Yesus, dan Tuhan kita Yesus Kristus memarahi Petrus dengan mengatakan bahwa Petrus hanya memikirkan yang manusia pikirkan. Yesus menginginkan Petrus agar memikirkan apa yang Allah pikirkan. Tetapi itu tidak terjadi di dalam kehidupan Petrus. Setelah kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kemanusiaan Petrus itu muncul. Dan saya yakin juga Bapak Ibu, ketika kita dalam kehidupan kita ini, pasti kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Petrus. Kadangkala kita percaya, kadangkala kita tidak percaya. Kadangkala kita berani menyatakan kebenaran, kadangkala kita takut untuk menyatakan kebenaran. Kadangkala kita memang betul-betul berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kadang-kadang pula juga kita khawatir di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi terhadap Petrus. Dan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, sering terjadi sekali di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya lagi banyak sukacita, lagi banyak berkat yang sampai dalam kehidupan kita, kita dengan penuh sukacita menyampaikan dalam hidup kita, menyatakan, bersaksi, Tuhan Yesus adalah Tuhanku yang dahsyat. Tuhan Yesus adalah Tuhanku yang perkasa. Tuhan Yesus memberkati kehidupanku. Tetapi apa yang terjadi ketika duka cita melanda kehidupan kita? Ketika pergumulan-pergumulan melanda kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin saja kita akan khawatir dalam kehidupan kita, dan mungkin saja kita akan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi ragu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya sering sekali kita dengar ketika banyak orang yang sudah menjalani pergumulan, tantangan, mereka selalu bertanya, di mana Tuhan? Tuhan Yesus, kenapa engkau membuat diriku seperti ini? Gak usah jauh-jauh Amanginang. Si Ayub, ketika si Ayub diberkati sangat luar biasa dia. Bahkan Ayub adalah sosok tokoh yang sangat luar biasa kesetiaannya kepada Allahnya. Tetapi ketika iblis datang kepada Tuhan dan mengatakan semua itu terjadi, dia menyembah engkau karena memiliki harta, karena engkau memberkati dia. Kemudian si iblis mengatakan kepada Tuhan Allah kita, kalau saja semua itu tidak ada, saya yakin Ayub tidak akan menyembah engkau lagi. Kemudian Tuhan Allah kita membiarkan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Si iblis bekerja. Si iblis mengambil semuanya. Di dalam pergumulan, di dalam tantangan si Ayub, di dalam prosesnya Amanginang, ketika dia mencoba untuk bertahan, ada satu titik di mana dia benar-benar sangat down, sangat jatuh, sehingga dia mempertanyakan keberadaan Tuhan Allahnya, sehingga dia mempertanyakan berkat-berkat Tuhan Allahnya. Kemudian mengakui dosa-dosanya. Dia sadar, ketika dia mempertanyakan kehadiran Allah, dia sadar, ini salah. Maka dia menyesali perbuatannya. Dan dia selalu setia bertahan akan Tuhan Allahnya. Sehingga apa yang terjadi hasilnya Amanginang? Hasilnya sangat luar biasa Ayub. Bahkan lebih dari yang pertama itu kekayaannya diberikan oleh Tuhan Allah. Anak-anaknya, putri-putrinya bahkan paling cantik ketika masa itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus
menyampaikan tentang sengsaranya, menyampaikan tentang syarat-syarat mengikut dia, Amang Inang, maka kita harus mau untuk mengikut dia, memikul salibnya. Inilah yang terjadi. Kalau kita mau untuk bertahan setia, menyatakan Yesus Kristus dimanapun kita berada, Amang Inang, maka yakinlah kitalah pengikut yang paling setia. Maka yakinlah berkat melimpah akan berada di dalam kehidupan kita, Amang Inang. Jangan sampai kita tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita malu untuk berdoa, sering sekali kita malu untuk beribadah, sering sekali kita malu untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka dari itu melalui firman Tuhan untuk kita, pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah. Jangan sekali-sekali kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena apa? Rancangan Allah itu sangat jauh sekali dengan rancangan manusia. Pemikiran Allah itu sangat jauh sekali dengan pemikiran manusia. Tetapi ketika kita mau untuk menyelidiki terus, berproses dalam kehidupan kita, untuk memikirkan apa yang Allah pikirkan dan melakukannya itu dalam hidup kita, maka kita adalah pengikut Yesus dan memikul salib kita masing-masing untuk menuju berkat yang melimpah, untuk menuju kebahagiaan yang melimpah dalam kehidupan kita. Saya pernah nonton ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudari di YouTube tentang memikul salib. Banyak sekali ilustrasi-ilustrasi di YouTube ya. Jadi ketika saya nonton video di YouTube ini sangat luar biasa sekali ilustrasinya ini. Jadi ada seorang ketika itu ada seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia disuruh untuk mengangkat salib. Mengangkat salib yang sangat besar, panjang, besar. Dengan kata lain dia mengangkat terus. Nah, ada lagi seorang yang disuruh mengangkat salib tersebut. 2 orang yang mengangkat salib ini. Ketika dia mengangkat salib, yang satu ini bertahan terus mengangkat walaupun berat, walaupun panjang salib ini. Tetapi yang satu lagi dia memotong setiap 1 meter. Setiap 1 kilometer dia memotong 1 meter. Sampai dengan salib itu semakin lama semakin kecil. Padahal ketika sudah mau sampai tujuannya ada jurang yang sangat lebar, panjang. Ketika dia melihat itu dia menyesal memotong salib ini. Karena tidak bisa lagi dipakai untuk sebagai jembatan. Tetapi satu orang yang bertahan memikul salib yang berat ini, yang panjang ini, dia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Dia bisa memakai salib itu sebagai jembatan untuk sampai ke tempat tujuan yang penuh dengan berkat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, setialah kita, bertahanlah kita, nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Percayalah selalu, jangan pernah khawatir akan kehidupan kita. Maka sukacita, kebahagiaan, berkat itu akan kita bisa dapatkan, kita gapai di dalam kehidupan kita. Setia sampai akhir. Kita sampaikan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat-Mu, buat sukacita-Mu, buat kebahagiaan-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari Minggu ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih menjagai kehidupan kami ini Tuhan. Terlebih lagi juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berada di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami, agar kami selalu menyatakan kepercayaan kami, iman kami terhadap Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang Engkau inginkan Tuhan, agar kami selalu mau untuk memikul salib dan mengikut Engkau, menyangkal diri kami Tuhan. Ketika dikatakan menyangkal diri Tuhan, maka kami akan menyangkal kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Tetapi kami mau untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami ini Tuhan. Kami mau untuk memikirkan apa yang Engkau pikirkan. Tetapi kami tidak mau untuk memikirkan apa yang manusia pikirkan dalam hidup kami ini Tuhan. Maka dari Tuhan, mampukan kami selalu untuk menyatakan kasih setia-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan itu Tuhan, agar kami layak berada di hadapan-Mu.
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, saya akan membacakan ayat persembahan untuk kita pada minggu kita kali ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita kumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, ibadah minggu kita telah selesai, amang inang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga kehidupan kita di masa-masa pandemi COVID-19. Amang inang, kita tetap jaga kesehatan. Ketika kita keluar rumah, tetap menjaga prokes, agar kita selalu menjaga kesehatan kita. Dan kita percaya Tuhan akan selalu melindungi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.